Ke informasi lain, kasus pembunuhan dengan korban saudara kandung sudah banyak terjadi. Beragam motif menjadi pemicunya. Namun diduga ada peran pola asuh orang tua dalam setiap tragedi yang menghilangkan nyawa itu. Sejumlah kasus berikut ini menjadi contoh nyata yang terjadi di sekitar kita. Seorang pemuda berusia 20 tahun, warga Tanah Kali Kedinding, Kenjeran, Surabaya, tewas mengenaskan di tangan kakak kandungnya. Korban ditikam oleh sang kakak usai menerima telepon dari ibu mereka yang tengah bekerja sebagai TKI di Hong Kong. Tersangka mengaku sakit hati lantaran sering dihina adiknya tersebut. Tersangka ini habis di PHK, kemudian habis cerai dengan istri, kemudian dihina atau disampaikan bahwa oleh si korban jangan nyusahin keluarga terus, jangan minta-minta uang ke orang lain terus, seperti itu. Kasus pembunuhan oleh saudara kandung juga terjadi di Desa Tandem Hilir, Kota Binjai, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Dipicu rasa sakit hati dan dendam lantaran pernah diusir oleh kakak laki-lakinya, seorang pria tega menganiaya dan membunuh sang kakak menggunakan senjata tajam. Di wilayah Bungo, Jambi, seorang janda berusia 40 tahun dibunuh kakak kandung yang tinggal satu atap dengannya. Dalam pemeriksaan terungkap, aksi sadis pria yang telah 2 kali dipenjara itu dipicu percekcokan yang sering terjadi antar keduanya. Saudara sedarah selayaknya saling menjaga dan melindungi. Namun dalam beberapa kasus, seseorang justru tega menghilangkan nyawa saudara kandungnya. Berbagai faktor bisa jadi pendorong aksi tanpa nurani itu, di antaranya ikatan emosi yang tak terjalin baik dengan korban. Jadi perilaku-perilaku itu bisa muncul, bisa dilakukan, mungkin adanya konflik emosi atau konflik sosio-emosi yang sosio-emosional, yang masalah itu merasa bahwa dia itu tidak bisa diselesaikan atau terselesaikan dengan baik. Perilaku sadis seseorang terhadap saudara kandung biasanya dipicu oleh pola asuh sejak kecil. Orang tua yang otoriter membentuk anak berkepribadian kaku, sementara anak yang tumbuh dalam keluarga demokratis cenderung berpikiran terbuka namun mampu membuat batasan dalam berperilaku. Ada juga yang permisif. Permisif itu tidak pernah berperan pada kehidupan anak. Jadi diberikan kebebasan untuk melakukan apapun, dan di sini juga kadang-kadang hanya pola asuh itu adalah dasar kan ya, maksudnya dasar untuk kita berperilaku untuk pendidikan untuk ke depannya anak-anak. Ikatan emosi dalam keluarga tak terjadi seketika. Di balik kedekatan antar saudara terdapat proses panjang sejak kecil hingga dewasa. Sehingga tak bisa dipungkiri, pola asuh jadi kunci agar anak tumbuh jadi pribadi yang tak berpotensi menyebabkan tragedi di kemudian hari. Tim Liputan melaporkan.